mulai dari 2014 sampai 2019 itu saya sangat heran dengan karakter yang dimiliki oleh mereka yang sangat berambisi untuk menguasai negara yang kita cintai ini. Ternyata hal ini jauh diteliti oleh Ki Agus Sunyuto. Ki Agus Sunyuto penulis buku Atlas Suami. 2019 saya tanpa sengaja ketemu dengan beliau Ki Agus Sunyuto itu dalam sebuah acara di Sampang, Madura. Kemudian saya bertanya kepada beliau, siapakah mereka ini yang selalu merongrong kedamaian di Nusantara dengan menyerang para pemimpin-pemimpinnya seperti itu. Saya kok curiga, Kiai, saya curhat kepada awalnya saya malah menduga bahwa yang merongrong Indonesia ini adalah Wahabi. Tapi ternyata yang lebih bahaya dan lebih dahsyat itu mereka. Kenapa? Ya karena mereka itu sangat diterima oleh masyarakat dengan bedok duriyah, keturunan ketiga Nabi. Tapi karakternya itu sangat jauh dengan duriyah Nabi. Malah karakter mereka itu sangat dekat sekali dengan anak cucu Dzul Huwaisirah atau apa neo Khawarij modern. Nah, Khawarij itu kebanyakan Syiah yang tidak puas terhadap para khulafa ar-rasyidun karena apa yang dianggap paling esah setelah kepemimpinan baginda Nabi itu adalah menantunya Sayyidina Ali. Nah, tanpa kami mengurangi hormat dan takzim kepada Sayyidina Ali. Nah, jadi akhirnya apa? Nah, beliau itu menjawab, begini Kiai, katanya beliau, begini Gus. Jadi saya waktu penelusuran data sampai ke Museum Belanda, itu memang mereka itu adalah imigran Arab kedua. Terus imigran Arab pertama itu adalah anak cucu Wali Songo. Nah, terus kemudian imigran Arab pertama, gelombang kedua itu adalah orang-orang Hijaz, artinya orang-orang Mekah yang saat itu terjadi peperangan saat runtuhnya Utsmani. Karena di situ orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dibantai oleh Ali Sumut karena beda paham dengan Muhammad bin Abdul Wahab Wahabi itu. Jadi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian keluar dari Mekah dan Al-Madinah, yang banyak ini pindah ke Nusantara. Nah, disinilah mereka itu bergabung dengan Hamengkubuwono kedua yang ditampung di Solo dalam sebuah kampung yang Sayyidan itu yang sampai sekarang masih ada. Itu arkeolognya. Nah, di situ mereka itu membantu Hamengkubuwono kedua untuk mengusir para penjajah. Membantu Imam Bonjol dan Pangeran Diponegoro itu. Belanda katanya sangat kesulitan menghadapi Imam Bonjol yang dibantu oleh imigran Arab pertama gelombang kedua setelah Wali Songo. Akhirnya dengan tokoh orientalis Sunuk Horgonya itu yang dikirim ke Mekah untuk mempelajari ilmu agama Islam, yang berpura-pura Islam, Sunuk Horgonya itu dapat oleh-oleh kepada Hindia Belanda bahwa orang Nusantara ini sangat menghargai atau menghormati duriyah junjungan mereka, yaitu duriyah baginda Nabi. Oleh karena itu Belanda akhirnya mengkontrak tentara asal Arab yang dijemput dari Yaman, ialah mereka. Ini disebut imigran Arab kedua, katanya Kiai Agus Sunyuto. Akhirnya dari mereka itu ada yang dibagi-bagi tugas, ada yang berpura-pura seperti kiai, terus ada yang berperan menjadi pasukan Belanda,
terus ada yang diangkat menjadi gubernur, bupati, seperti itu dari mereka. Gitu. Berarti anak cucu Wali Songo ini memang dari dulu leluhurnya itu berperang dengan mereka, yang mereka itu yang mereka itu diundang oleh Belanda. Mereka itu adalah koalisi Belanda. Nah, ini saya mendapatkan jawaban satu dari penasaran saya atas kesombongan mereka, bahwa satu kaki Habib yang bodoh itu lebih utama daripada kepala kiai 70, bahkan kepala kiai yang alim. Nah, di sini ini peperangan perang dingin ini. Kalau kita kiaskan dengan perang dingin Amerika dan Rusia, ini kan perang dingin. Kalau kita pikirkan ke lebih dalam lagi, kenapa perang dingin? Ini upaya penggiringan pengaruh para kiai yang sudah berabad-abad memimpin pondok pesantren, yang santrinya sudah ribuan, seperti pondok pesantren Sidogiri dan pondok pesantren di Lirboyo dan di pondok pesantren Syekhona Kholil dan ke Madura sampai ke Sumeneb itu Anluhoya Amin. Nah, ini kan penggiringan pengaruh. Ini penjajahan sebenarnya, bukan penggiringan, penjajahan pengaruh. Sehingga apa? Nanti tidak ada dari seseorang pun masyarakat Nusantara yang akan menghormati dan menghargai kiai. Karena Habib lebih mulia daripada kiai. Bahkan kakinya Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada kiai. Nah, ini penjajahan sebenarnya. Saya harap para kiai pengasuh pondok pesantren ini cerdas dalam menanggapi kata-kata tersebut. Oleh karena itu, kenapa saya dengan keponakan saya itu berjuang untuk menanggapi polemik ini dengan keilmuan dan kajian keilmuan, ya agar kita bisa melepaskan masyarakat Nusantara ini dari doktrin bodoh mereka. Jadi apapun masyarakat Nusantara, seperti apapun derajat masyarakat Nusantara, itu tidak lebih mulia dari kakinya Habib yang bodoh. Seperti itu sebenarnya ini. Kalau kita jelaskan lebih detail. Jadi kiai Nusantara, sebesar apapun, sehebat apapun, sebanyak apapun santrinya, itu tidak lebih mulia dari kaki Habib yang bodoh. Nah, ini kalau dibiarkan, nanti penjajahan ideologi ini, penjajahan pengaruh, mereka sukses. Tapi yang sangat saya sayangkan, yang sangat miris ya, kenapa kiai-kiai itu kok masih belum sadar dengan penjajahan itu. Terus kita kaji lebih dalam lagi tentang sejarah itu ke belakang, kita flashback ke belakang ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa mereka itu sangat benci sekali atau sentimen dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan putra-putranya, bahkan keturunannya. Di buku Keabsahan Nasab Ba'lawi itu mereka membatalkan nasab Wali Songo. Ada 3 Wali Songo yang pongkol nasabnya itu bersambung kepada Syekh Abdul Qadir Jailani yang bernama As-Sayyid Soleh. As-Sayyid Soleh itu dikutip di buku mereka, katanya Sayyid Soleh itu tidak terverifikasi sebagai putra Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang dari Sayyid Soleh itu turun kepada 3 sunan Wali Songo ini, Sunan Gunung Jati 2, terus Sunan Kudus, dan Sunan Giri. Nah, ini 3 sunan ini dibatalkan nasabnya oleh mereka, itu ditulis di kitab keabsahan mereka. Bagaimana mungkin saya dengan Gus Hasan dan Kiai Ghali diam terhadap kebohongan ini? Oleh karena itu kami jawab. Oleh karena itu kami tanggapi. Yang 566 itu halaman katanya Wafi di dalam promosinya itu hampir 600 halaman. Yang kata pengantarnya itu didukung oleh ulama-ulama besar, ulama-ulama terkenal. Tadi sore saya dengan Gus Hasan dan Kiai Ghali podcast untuk menanggapi itu. Jadi siapapun yang salah ya tetap salah, kan gitu. Ya kami juga sangat menyayangkan kepada para kiai-kiai itu.
kok mau memberi kata pengantar sebelum meneliti atau mentalaah buku mereka. Nah, di kitab di redaksi mereka yang membatalkan Said Soleh itu kami talaah dengan Gus Hasan di kitab mana mereka itu menukil redaksi tersebut, ternyata itu tidak ada di kitab itu. Yang ada di kitabnya Ibnu Najjar yang menukil kepada Abdul Razak, salah satu putra Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi redaksi pertamanya itu oleh mereka ditukil, kemudian redaksi yang kedua yang menjelaskan satu persatu putra-putrinya Syekh Abdul Qadir oleh mereka ditinggal. Ini sebenarnya sudah kebohongan publik. Jadi diambil awalnya, ke belakangnya ditinggal. Jadi mereka hanya menukil redaksi yang menerangkan tentang jumlahnya putra-putri Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian penyebutan satu persatu dari putra-putrinya Syekh Abdul Qadir Jailani mereka tinggal untuk melancarkan kebohongan mereka bahwa Sayyid Soleh itu tidak terverifikasi sebagai putra Syekh Abdul Qadir Jailani. Oleh karena itu kami bantah dengan kitab yang sezaman bahwa Sayyid Soleh itu terverifikasi sebagai putra Syekh Abdul Qadir Jailani, bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani itu dipanggil Abu Soleh kunyahnya. Kenapa? Karena Sayyid Soleh itu anak pertama yang paling disayang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, yang dibawa kemana-mana ketika acara itu, sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani itu dikenal sebagai Abu Soleh karena putra Soleh itu yang sangat disayang oleh beliau. Di kitab-kitab manaqibnya beliau itu pasti Syekh Abdul Qadir itu Abu Soleh. Ini loh yang sama mereka itu, para kabid-kabid itu dibatalkan. Ini sudah yang paling masyhur, dibatal. Anu Pak ya itu terbongkar gara-gara ditulis ya. Terbongkar karena ditulis ya, ditulis di. Kalau nggak ditulis nggak terbongkar ya. Nah, jadi mereka itu sungguh sudah melakukan kebohongan yang fatal. Apakah ini tidak bisa dijawab? Yang saya yang saya pikirkan, gimana kiai-kiai anak cucu keturunan Giri, anak cucu keturunan Kudus, anak cucu keturunan Sunan Gunung Jati dua ini kok diam? Di mana mereka? Gila. Pongkol nasabnya itu dibatalkan, kok malah diam, bahkan kadang ya mendukung mereka. Berarti kalau mendukung mereka, sekarang langsung anak-anak cucu Sunan Kudus, anak-anak cucu Sunan Giri, anak-anak cucu Sunan Gunung Jati II itu mendukung kebohongan yang membatalkan pongkol nasabnya Sunan Gunung Jati dan Sunan Kudus dan Sunan Giri. Terus di mana letak akal sehatnya? Di mana keadilannya? Di mana keilmuannya? Subhanallah ya. Ini memang sungguh kebohongan yang sudah terstruktur dan sistematis dengan mengatasnamakan dzurriyyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Dan itu tertulis Kiai Muko tadi bahasa Arabnya apa Kiai Muko? Kakianisiasi ya, siasi. Iya, kakianisiasi. Jadi saya ditulis itu. Iya, buku ini sudah selesai semua. Sekarang saya masih nyusun mukadimahnya. Ya, nyusun mukadimahnya, closing statement sudah, terus penyimpulan akhir sudah. Sekarang masih nyusun mukadimahnya. Setelah itu selesai. Tinggal covernya ya ya. Tinggal covernya sudah stop. Alkemi sudah stop, luar biasa covernya. Belum lama toh Kiai Jafar ini kan silsilah nasab Sunan Ampel dan Sunan Kalijaga yang ditelusuri oleh ahli waris ya sampai ke negeri Cina, tepatnya di kota Zhuan. Di sana ternyata ada manuskrip toh Kiai,
Dan ini kan setelah perjalanan beberapa bulan untuk menelusuri itu manuskrip itu Tok Kiai kan sudah mendapatkan isbat nasab dari Nakubah Pakistan dan Uzbekistan ya, bahwa Sunan Ampel, Raden Rahmat ya, dan Sunan Kalijaga. Dan di sini isbat nasab dari Pakistan dan Uzbekistan itu membuktikan bahwa Sunan Ampel Raden Rahmat itu tersambung sampai Sayyidina Husain, Fatimah Zahra, Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan lewat Alwi, Ubaidillah, dan Imam Ahmad bin Isa. Jadi setelah ini terbit Pak Kiai, itu ternyata web yang ada versi Robitoh itu dicari di dunia maya sudah tidak ada sekarang. Ini diputarkan videonya sebentar nggak Pak Yai? Ini isbat nasab dari ya, saya besarkan sebentar. Isbat nasab dari Nakubah Pakistan dan Uzbekistan ya, untuk Sunan Ampel ya. Sebentar, tak besarkan tempat saya dulu. Masih nyala muter-muter. Jaringannya sini juga lemot Kiai. Oh, sasetan berarti Hose dukune iku. Oh. Enggak Bi. Habis Ini kok ada akunnya Adia Pati Arya, suaranya kok beda ya? Akan saya bacakan pada Kanjeng Sunan Ampel. Berdasarkan manuskrip Jawa, berdasarkan manuskrip yang ada di Yunan, dan berdasarkan isbat daripada Nakabah Ansab, Nakabatul Ashraf Pakistan dan Uzbekistan, silsilah Sunan Ampel adalah sebagai berikut. Sunan Ampel atau Maulana Rahmatullah atau Raden Rahmat bin Sayyid Ibrahim Asmara bin Sayyid Jamaluddin alias Jumatul Kubro bin Sayyid Husain bin Sayyid Nasruddin. Ada cekak sinyalnya, gak kuat loh. Sayyid Husain, Sayyid Nasruddin, Sayyid Hajar Samsuddin Al-Bukhari. Ini makamnya tidak di Jawa. Yang sudah fix itu makam Sayyid Hajar Samsuddin Al-Bukhari dan Sayyid Nasruddin itu makam